sama orang tapi kita bahkan nggak bisa ngungkapin perasaan itu dan dipendem aja sampai sekarang gitu. Biasanya emang cowok pintar pendiam sih, bener ya. Sekarang aku jadi tahu kan, ya ampun. Pokoknya keberadaan yang seperti angin banget sih rasanya waktu itu ya. Bener-bener yang jalan pulangnya searah guys, gemes gak sih? Cuman gak naik sepeda ya, naik angkot gitu. Kebetulan rame-rame 64 nggak berdua gitu, cuma bisa melihat wajah samping. Bener kan, ini kalau dia sebelah nih, ini kayak gue cuma lihat wajah sampingnya doang, terus gue kayak ngobrol sama teman-teman gue yang lain gitu. Jadi kalau misalnya dulu kalau pulang naik angkot tuh rame-rame, nggak yang sendiri berdua gitu, karena jadi ada satu jurusan nih lo satu jurusan sama teman-teman siapa di kelas gitu, terus jadi pulang bareng semuanya rame-rame. Aku suka kamu ditolak juga tidak apa-apa. Kalian pernah nggak sih kayak cintanya bertepuk sebelah tangan? Kalau gue kan lebih ke gue nggak ngungkapin perasaan gue ya, jadi gue nggak tahu sebenarnya dia tuh suka apa nggak sama gue gitu. Kayak ya udah emang perasaannya di kayak suka doang, abis itu dipendam gitu. Kalau misalnya kalian ada nggak kayak aduh gue udah ngatain cinta tapi ternyata ditolak? Kalau kak ada namanya jemputan di sekolah bukan angkot. Ada juga tuh biasanya, tapi biasanya kalau jemputan sekolah tuh buat anak-anak yang, kalau di sekolah gue ya, buat anak-anak kelas 1, kelas 2 SD sampai kelas 3 lah. Kalau kelas 4 ke atas tuh biasanya udah pada bisa pulang sendiri sama temen-temennya. Gak pernah nyatain perasaan sih. Aku pernah naksir orang kak, masalahnya aku ranking 1, si dia malah jagoan kelas. Yelah. Ini kayak main good girl and bad boy gitu ya. Kayak si good girlnya naksirnya sama anak bad boy gitu. Tapi emang cowok bad boy itu emang punya karisma yang berbeda gitu sih guys. Tapi bukan berarti dia bagus ya buat dipacarin, gak juga. Cuman kayak emang cowok bad boy itu punya karisma aja gitu, yang kayak jagoan-jagoannya Dilan gitu kan. Dia kan pasti kalau dilihat tuh kayak cool, kayak keren aja. Padahal ya kalau dipacarin juga nggak tahu sih. Gue nggak pernah sih pacaran sama bad boy. Waktu gue di sekolah yang pacaran adalah ras terlemah, WK. Waduh. Biasanya kalau antara cowok-cowok juga kayak gitu sih, karena kan mereka brotherhood-nya tuh sangat kuat gitu ya. Aku suka sama dia, dia suka sama sahabatku. Sakit hatiku. Kapan ya disapa Kak Nadila? Hai Risha. Halo Kak Nadila, happy girlfriend day Kak. Hai, happy girlfriend day. Kamu itu juga gak cintanya bertepuk sebelah tangan? Sedih banget sih kalau kayak ternyata dia malah suka sama sahabat. Biasanya sih di satu tongkrongan ceweknya gantian. Ini juga ada nih cerita-cerita kayak gini. Namanya kalau mungkin sama ya kayak teman-teman yang lain, kayak di tempat kalian juga sama. Kalau di gue namanya tuh kayak piala bergilir gitu. Tapi ini bukan konteksnya bagus ya. Kalau kayak jadi cewek yang piala bergilir tuh emang cewek yang biasanya tuh dalam satu pertemanan cowok-cowok itu kayak dia abis putus sama si yang ini, abis itu pacaran sama temennya yang ini, abis itu putus lagi sama yang ini, jadi kayak dibilangnya tuh piala bergilir gitu. Tapi itu bukan konteks yang bagus sih. Tapi kalau anak SMP SMA gitu kan masih kayak bodoh gitu kan, akan cinta. Jadi menurut gue kayak udah yang penting seneng-seneng dan tidak terjerembab dalam pergaulan bebas. Ya nih crush aku suka sama teman aku dan kayaknya temanku juga suka sih sama dia. Ini sedih sih, cuman kita kan gak bisa memaksakan perasaan orang ya. Apalagi kayak itu sahabat kamu juga, pasti kamu senang kalau misalnya dia senang walaupun sakit ya. Kenapa cewek lebih suka sama cowok bad boy?
Karena itu sih menurut gue cowok bad boy itu punya karisma sendiri gitu loh. Kayak dia tuh punya apa ya, kayak punya sense yang bikin orang-orang lihat dia tuh keren gitu. Walaupun kalau cowok bad boy di sekolah gue tuh dulu, di SMP gue ya, kayak orang-orangnya tuh agak-agak bukan agak-agak sih, tapi emang mereka selalu punya pacar sih, kayak nggak pernah nggak punya pacar. Terus yang suka emang banyak gitu sih, kenapa ya, bingung juga. Menurut gue karena mereka stand out sih, tuh punya daya tarik sendiri. Punya daya tarik sendiri, bener, kayak mereka tuh punya karisma yang kayak nggak bisa dimiliki sama orang-orang lain gitu loh. Tapi nggak berarti cowok yang nggak bad boy juga nggak punya kesempatan untuk punya pacar sih. Menurut gue kesempatannya tetap sama. Cuman kalau cowok bad boy tuh emang kalau di sekolah tuh pasti menonjol. Itu sih yang menurut gue bikin orang-orang tuh notice akan keberadaan dia gitu. Di kampusku yang bad boy malah cerdas-cerdas weh orangnya. Kadang juga kayak gini. Biasanya tuh kalau di kampus ya, yang bad boy itu pada berani speak up. Bad boy kan banyak ya konteksnya. Ada yang bad boy maksudnya suka berantem atau suka cabut kelas, atau bad boy yang suka playboy gitu. Jadi bad boynya macam-macam. Tapi emang ada juga di kampus tuh yang bad boy itu biasanya yang pintar-pintar, karena mereka tuh apa sih, sangat-sangat kritis gitu loh. Sekarang gue gak mau pacaran kalau belum mau nikah. Soalnya menurut gue nikah itu adalah hubungan paling mutakhir. Bener juga sih. Tapi kalau gue sih tetap pengen pacaran ya. Karena tuh gue kayak orangnya juga gak pemilih gitu kan. Kayak buat pacaran aja tuh gue milih banget. Kayak buat deket sama orang aja nih, buat deket doang, kita belum tentu pacaran juga. Itu kayak milih banget. Jadinya kayak kalau nggak pacaran dulu kayak takut gitu loh, kayak nanti gue malah salah pilih orang. Tapi kan ini orang-orang beda-beda ya, tiap orang gitu. Jadi kalau kamu pengennya ta'aruf gitu kan, langsung nikahin insya Allah ya. Yang tujuan yang baik itu mungkin pasti dilancarkan gitu juga. Kak, aduh aku udah kuliah semester 4 tapi belum pernah ke kampus, jadi belum pernah ketemu temen deh. Sedih sih ya karena pandemi, tapi semoga nanti bisa ketemu sama teman-teman, ya kan. Terus pil pacar, definisi bad boy menurut Kakak Nadia. Bad boy itu yang lagu gak tahu lagi. Pacaran setelah nikah kayak seru sih kalau belum punya anak ya kayaknya. Karena dulu waktu SMA ambil jurusan apa? Aku tuh IPA. Tapi kuliahnya IPS. Kan nonton konser gak? Semoga ya nanti kalau misalnya rambut gue tuh halus banget gara-gara pakai hair mask. Semoga dapat itu ya, dapat tiket. Kak, tongkrongan cewek tuh sering di rumah atau di mana? Di mana-mana sih. Ada yang punya tongkrongan sendiri. Ada yang kalau teman-teman gue kan udah pada tua gitu ya, udah pada nikah, udah pada dewasa. Jadi emang agak susah untuk diajak main keluar. Jadi mainnya jarang-jarang gitu di kafe, iya benar. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman kuliah gitu, teman-teman SMA, dulu tuh gue sering kok nongkrong di kafe gitu. Tongkrongan cewek selain bahas cowok apa sih? Banyak. Bahkan kayak sebenarnya ya kalau cewek tuh jarang tahu ngomongin cowok, sumpah deh.
kayak cowok aja kalau misalnya nongkrong nggak ngomongin cewek kan, ya mungkin ada tapi jarang, terus kayak nggak dibahas mulu. Nah kalau cewek juga gitu kok, ya nggak sih, kayak ya udah kita bahas make up, bahas yang lagi rame sekarang, atau kayak misalnya bahas gosip gitu, kayak ada apa nih, si itu tuh udah itu tahu gitu. Kalau misalnya cowok tuh emang lebih absurd ya omongannya. Jadi gue tuh pernah ya dulu ikut nongkrong sama temen-temen cowok gue sampai jam 3 pagi. Kayak kalau cowok tuh emang bener-bener ngomongin itu dari yang ngomongin teori-teori konspirasi, ngomongin bola. Awalnya tuh ngomongin bola dulu gitu kan, kayak bro ini menang nih gini-gini. Selama-lama tuh makin aneh ngomongin perasaan, ya kan, ngomongin keluarga. Abis itu ngomongin makin lama ngomongin teori konspirasi. Abis itu ngomongin kayak pemerintah. Gila nih, emang rezim bobrok gitu. Terus gue kayak tiba-tiba, ini tongkrongan cowok tuh emang kayak gitu. Itu tuh ngomongin akhirat bener, kayak aduh gue udah takut banget lah, udah bandel-bandel gue udah tobat banget gitu biasanya. Mending punya banyak temen cowok apa cewek kak? Menurut aku tuh apa aja sih, yang penting teman-temannya baik, teman-temannya tuh loyal, terus teman-temannya bisa ngejagain satu sama lain, terus gak ngomongin di belakang, ya kan? Kayak sedih gitu kalau misalnya punya teman tapi ternyata dia ngomongin kita di belakang. Semoga nggak seperti itu ya. Cowok emang serandom itu, pernah main bareng tiba-tiba malah ngomongin nenek tapas ya, itu kan emang random. Nah muka dua, tongkrongan cowok kalau imannya gak kuat pulang-pulang bisa jadi ateis. Bener guys, tapi itu biasanya kalau cowok ya. Kalau cowok itu kayak sama tongkrongannya, dia tuh kalau misalnya kayak ngobrol, misalnya di talk gitu-gitu kan, tapi tuh percakapannya berhenti di situ gitu. Besok-besoknya udah bahas hal yang lain dan ngomongin hal yang lain, dan percakapan yang mereka omongin ya udah selesai di situ aja gitu. Kalau cewek kan kayak kita pengen follow up mulu ya, gimana yang kemarin, gimana ceritanya si itu udah nikah jadinya, terus kayak gimana nikahannya gitu-gitu, kayak di follow up lagi gitu kan. Kalau misalnya cowok itu kayak ya udah, kalau misalnya dia udah ngomongin teori konspirasi hari ini, besok ngomongin teori konspirasi tapi beda lagi gitu, soalnya abis itu lupa mereka. Karena Dila MBTI-nya apa? Aku itu kayaknya aku lupa ya, tapi kayak terakhir tuh INFJ. Jadi INFJ introvert, judgmental. Dan Dila rompi banget ternyata, bener. Atuh. Seketika para cowok terdiam mendengar ini, bener. Tapi kalau deket sama cowok dibilang caper kan cuman pengen deket aja, dibilang pacar. Iya sama, bener. Kayak kalau misalnya lo datang ke tongkrongan cowok tuh juga harus agak-agak gimana ya, kayak lo tuh jangan terlalu, misalnya ini lo diajakin ya ke tongkrongan cowok, lo jangan terlalu so asik. Sumpah jangan terlalu so asik, karena lo bakal diomongin sama temen-temennya nanti kayak cowok ceweknya sini so asik banget anjir gini gitu. Tapi jangan juga terlalu diem, kayak jangan yang kayak ini kan tongkrongan cowok nih kan biasanya kalau bawa asap rokok gitu, bawa asap rokok, terus misalnya mereka juga kayak ngomongnya sembarangan. Nah menurut gue jangan terlalu kayak sosok menunjukkan kalau misalnya lo tuh jijik atau kayak gak nyaman gitu sih. Kayak mendingan ya udah lu berusaha untuk mingle, tapi jangan terlalu so asik. Jangan terlalu so asik juga, jangan kayak terlalu yang iya ya malah gitu. Soalnya mereka pasti bakal ngomongin itu, sumpah. Berasa dikasih nasihat sama kakak, bener kan? Kan aku udah tua, aku udah mengalami itu guys. Aku udah pernah yang kayak nongkrong ikut sama temen-temen cowok di pinggir jalan, di trotoar gitu sampai pagi. Kayak random ngomongin apa, lu ngomongin Jokowi sama Prabowo gitu kan, kayak mereka berdebat nih, yang Jokowi sama yang Prabowo tuh kayak udah dikasih
kayak dikasih duit gitu kan sama oh my god, kayak dikasih duit sama Jokowi sama Prabowo gitu, kayak membela banget. Nah, juga ngerti kenapa segitunya. Di kelasku kalau dekat sama cowok itu dibilang caper, padahal cuma pengen deket. Ya berarti teman-teman kelas kamu aja nggak asik nih, emang parah lah. Dan kalau nongkrong sama teman-teman cowok juga yang kayak ini tuh bukan tongkrongan lu ya, tapi lu emang datang misalnya kayak karena lu kenal sama 1-2 orang, jangan tiap hari dateng ya. Karena kalau tiap hari lu diomongin juga kayak, ih kenapa sih dia datang dulu gitu. Kalian tuh ya jangan berpikir kalau cowok tuh gak julid, cowok tuh julid. Cowok itu bakal lebih jahat mulutnya daripada cewek, sumpah. Ini legit ya informasinya, karena emang men, jangan di spill dong lah si cowok. Aku akan melindungi temen-temen cewekku ya. Jadi kalian pikir cowok tuh gak mikirin fisik? Ih, cowok tuh fisik banget. Kayak baju lu juga bisa dikomentarin, sumpah gitu. Cowok tuh julid juga, bahkan julid banget. Bahkan mulut tuh lebih jahat daripada cewek gitu kalau lagi nongkrong sama temen-temennya. Jadi makanya pembawaan itu harus pas, jangan berlebihan, jangan terlalu menunjukkan kalau kita nggak suka juga. Jadi kayak biasa aja gitu, kayak ya udah lo orang yang bisa diajak ke mana aja gitu, walaupun tempatnya di pinggir jalan oke. Walaupun lo diajakin nanti nongkrongnya di hotel bintang 5 itu kan, di restorannya juga lo bisa-bisa aja. Jadi kayak act cool and elegant. Pura-pura nggak tahu aja nih kan, tuh kan cowok-cowok di sini tuh udah pada kayak sangat-sangat gila nih, gue diomongin. Udah gitu, cowok-cowok yang punya tongkrongan itu mereka sangat-sangat setia, sumpah. Mereka tuh bahkan nge-backup temennya. Jadi kalau misalnya lu nih ya pacaran sama si cowok satu, misalnya lu pacaran sama satu cowok di dalam satu tongkrongan gitu kan. Nah, sebenarnya si cowok ini misalnya lagi jalan sama cewek lain, nah temen-temennya ini nggak akan ngasih tahu lu. Mereka tuh bakal nge-backup kayak, nggak tahu gue tadi sih gue belum ketemu sama dia, gini kan, gue belum ini. Padahal tuh mereka tahu, tapi mereka bakal melindungi temennya sampai mati, sumpah. Brotherhoodnya tuh emang top banget kalau cowok tongkrongan ya. Jadi lo nggak usah nanyain informasi gosip-gosip tentang cowok yang lo suka atau cowok lu ke teman-teman circle tongkrongannya, karena percuma, nggak akan bisa di spill, sumpah. Mereka tuh setia banget sama temen. Kami selalu melindungi sama cowok, bener kan? Bener guys, tuh panas nih telinga cowok-cowok, bener kan? Betul banget, mereka tuh setia banget. Cowok kalau kong kali kong suka bikin bener guys. Kayak abang aku. Itu aturan tidak tertulis di tongkrongan. Tanpa di briefing, cowok udah tahu apa yang harus dilakukan. Bener kan? Kayak misalnya nih ya, si temennya yang ditanyain sama ceweknya nih, dia belum bilang apa-apa nih sama teman-teman tongkrongannya. Tapi teman-teman tongkrongannya tuh udah tahu harus bertindak apa, dan mereka tuh kayak udah ngerti gitu, kayak gue ditanyain nih sama ceweknya. Terus ya udah mereka bakal bilang, gak tahu gue, belum ngabarin dia sama gue, belum kesini anaknya gitu, kayak ada aja.
Dekat sama cewek langsung ngasih unjuk chatan ke temen-temennya, parah. Ya cowok itu kayak kebanggaannya tuh bukan prestasi, sumpah. Bukan kayak lo ranking 1, ranking 2, ranking 3 tuh mereka gak mikirin. Kebanggaan mereka tuh satu, cewek. Kayak lo deket sama siapa nih, cewek cakep apa enggak gitu kan. Yang kedua adalah kendaraan mereka gitu. Kalau misalnya tongkrongan lo anak motor, waduh udah deh ya kan. Ini kebanggaan mereka tuh lewat motor gitu. Kayak lo motornya apa, lo udah ganti modif apa yang mahal-mahal gitu kan. Sama satu lagi, bukan lo anak siapa sih, lebih kayak lo punya usaha apa gitu, kayak lo ngapain gitu. Kayak misalnya gue punya coffee shop, nah ini nih gue baru buka nih bro coffee shop gitu. Nih cocok tuh kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya lo ranking 1, ranking 2 gitu kan, lo dapet olimpiade, ini tuh bukan kebanggaan mereka. Tapi kalau cewek lo cakep, motor lo oke, atau mobil lo oke gitu, itu tuh kebanggaan mereka gitu. Atau kalau lo punya usaha apa, lo ngapain gitu. Atau kayak mereka abis main sama siapa nih, biasa kebanggaannya tuh lewat ini, apa sih, kayak gue kenal nih sama si siapa gitu, gue kenal nih sama si Akarin gitu kan misalnya ya. Ya kemarin gue habis main sama Nyal Geraldine gitu. Kebanggaannya bukan kayak, tidak semua seperti itu kak. Iya gak semua seperti itu, tapi 80% kayak gitu. Kalau cewek-cewek kebanggaannya lebih ke tas, misalnya kayak branded apa enggak. Tapi mereka nggak ngomong sama sekali ya, karena kalau cewek tuh kayak udah tahu nih tasnya merek apa tuh, branded apa enggak barang-barangnya, itu cewek biasanya. Kalau cowok, kalau misalnya punya cowok, bukan dari tampangnya atau apanya ya, tapi kalau cewek itu cowoknya naik apa tuh. Kayak lo cowok lo naik motor atau cowok lo naik mobil, kebanggaannya lewat situ. Hasilnya jangan banyak-banyak. Itulah guys. Tapi gak semuanya kayak gitu ya. Ini kayak cuman ya 99% lah. Kuping gue kebakar rasanya. Kalau cowoknya gengsian gimana kak? Ya kamu kasih tahu aja ini gimana. Soalnya kalau misalnya gengsi tuh kayak agak susah kan, itu kan udah ego manusia gitu ya. Tapi menurut aku dikasih tahu aja sih, dikomunikasiin dengan baik gitu, kamu pengennya gimana. Tapi saya seperti itu gimana kak? WK. Bener kan? Cewek traktir cowok itu normal nggak kak? Menurut aku sih normal dan gak normal tergantung di mana kamu berada dan gimana lingkungan kamu ya. Kalau misalnya ditanya sama lingkungan aku, cewek yang traktir cowok itu nggak normal. Tapi mungkin bisa sesekali kayak cowoknya lagi ulang tahun atau cowoknya lagi ada special occasion apa. Tapi kalau misalnya in daily gitu ya, kalau misalnya di lingkungan aku, di pertemanan aku, dan gimana keluarga aku membesarkan aku tuh, itu nggak normal ya. Cuman kalau misalnya aku ditanya pengen traktir cowok, pengen aja dan mau aja gitu. Cuman bukan satu hal yang biasa aku lakuin aja. Kalau cowok cuek tapi dia perhatian itu, diam-diam perhatian itu lucu. Iya sih bener.
Buat para cewek, jangan ngarepin cowok peka, mending kalian ngomong kalau ada sesuatu daripada makan hati sendiri. Bener guys, karena emang cowok tuh seenggak peka itu. Demi deh, mereka tuh emang beneran gak ngerti. Ya lo bayangin aja, mereka tuh kalau nongkrong ngomongnya teori konspirasi dan ngomonginnya agama. Terus kayak ngomongin untuk apa aku hidup gitu kan. Nah mereka tuh gak mikirin kayak, anjir cewek gue mau Anif ke-10 gue harus beli bunga warna apa gitu. Kayak mereka gak akan ngerti, sumpah. Jadi mendingan kalau kalian pengen sesuatu, kalian langsung bilang aja. Karena emang mereka gak peka, karena emang mereka gak ngerti. Dan ya udah, menurut mereka tuh kan, mereka kan berpikir secara logika banget nih. Kayak ya orangnya juga nggak ngasih tahu, kenapa gue harus tahu gitu. Terus kayak ya orang gue nggak ngerti, kenapa lo nggak bilang gitu. Kayak mereka emang sesimpel main itu. Jadi menurut gue kayak kalau pengen sesuatu atau pengen ngomong apa, pengen ada unek-unek, langsung aja bilang, karena mereka beneran nggak peka. Ya kan, ngomongin kisah Nabi, bener ngomongin kisah Nabi. Terus ngomongin tentang random banget deh. Kayak bisa ngomongin misalnya sebenarnya gitu. Kayak Indonesia tuh, kita tuh kayak kaya banget tahu guys gitu. Kita punya warisan dari apa, waktu itu gue baca gitu. Terus kayak tiba-tiba nih ya, sumpah tongkrongan cowok nih bisa-bisa tiba-tiba di kayak jam 2, jam 1 ke atas nih ya, terus tiba-tiba mereka kayak udah nggak tahu mau ngapain, terus tiba-tiba mereka bisa main uji nyali. Sumpah banget. Kayak kan tongkrongannya tuh kan bukan yang tongkrongan proper yang biasanya ya, tongkrong proper yang kayak kafe atau tempat makan gitu kan. Emang ya udah, emang tempat tongkrongan misalnya warung atau apa. Nah tiba-tiba mereka tuh bisa yang datang kayak anjir ayo kita ke ini yuk, kita ke itu, ke rumah itu, kita uji nyali. Beneran bisa uji nyali, beneran dilakuin. Atau enggak kalau nggak uji nyali tiba-tiba ke puncak. Sumpah motor-motoran tuh ke puncak. Bener tuh, sering cosplay dunia lain ya kan. Kayak ada aja gitu idenya. Sama sering itu ke puncak, kayak tiba-tiba random ke puncak gas gitu. Kalau cowok yang lama balas chat kita sampai 2 hari nggak dibalas tuh gimana? Menurut gue lo chat sekali lagi, kalau misalnya dia nggak balas, kayak ya udah, lo harus ninggalin dia. Sumpah, karena nggak worth it juga. Kayak harus ngejar-ngejar orang yang sebenarnya juga mungkin dia nggak cocok sama kita gitu. Jadi ya udah. Jam 12 malam ngajak naik gunung lewat kuburan, bener. Udah jam 8. Makasih guys udah nemenin aku live random ini. Tapi menurut lu bisa gak gue 21 tahun gebetan gue gak 26 tahun? Bisa-bisa aja, yang penting kalian udah sama-sama legal dan gak ada yang underage. Kalau di bawah 18 tahun gitu salah satunya tuh emang agak serem sih. Tapi kalau misalnya kalian udah sama-sama orang yang dewasa dan punya tanggung jawab penuh atas diri kalian sendiri, it's okay. Tiba-tiba ngajak keluar Pak cuma buat makan mie, bener tuh. Makasih ya udah nemenin aku. Aku sekarang mau atau dadah. Sapa aku dulu dong kak. Dadah Za, sampai ketemu lagi. Makasih tipsnya yang tadi ya. Pokoknya kalau kalian diajakin cowok kalian main ke tongkrongan cowok, jangan terlalu so asik, jangan terlalu kayak heboh, tapi jangan terlalu yang kayak sosok menunjukkan kalian gak suka sama tongkrongan, yang gak suka sama lingkungan. Jadi cool, act cool, dan